Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saadah, NIM 4311419017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keseimbangan dalam sel elektrokimia. Terdapat 3 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada diagram sel, yang kedua ada potensial elektroda, dan yang ketiga ada jenis-jenis dari elektroda. Sebelum memulai subbab yang pertama, elektrokimia sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Dalam elektrokimia sendiri melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Dalam sel elektrokimia dibagi menjadi 2, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Kita lanjut ke subbab yang pertama, yaitu diagram sel. Diagram sel dalam sel elektrokimia diwakili oleh diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif, serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam ditempatkan di ujung diagram, sedangkan zat yang tidak larut dan zat yang larut ditempatkan di bagian tengah. Di sebelah kanan ini ada 3 contoh dari diagram sel. Contoh yang pertama ini, pada baris pertama ditulis secara lengkapnya dan yang baris kedua ini secara ringkasnya. Jadi Zn dan Cu ini bertindak sebagai elektroda logam, sedangkan Zn2+ dan Cu2+ ini bertindak sebagai zat yang larut ataupun zat yang tidak larut. Di sini Zn dan Zn2+ dia dipisahkan dengan garis lurus. Garis lurus ini menunjukkan batas fase, sedangkan Zn2+ dan Cu2+ ini dipisahkan dengan garis putus-putus. Garis putus-putus ini menunjukkan persimpangan antara 2 fase. Untuk contoh yang ketiga ini, di sini ada yang berbeda, yaitu ada komanya. Koma di sini menunjukkan larutan yang berbeda atau senyawa yang berbeda. Subbab yang kedua yaitu potensial elektroda. Potensial elektroda yaitu besarnya kecenderungan suatu unsur untuk mempertahankan atau melepaskan suatu elektron. Pada potensial elektroda dipengaruhi yang pertama ada jenis dari elektroda, yang kedua suhu, dan yang ketiga ada konsentrasi dari ion. Potensial sel bergantung pada energi Gibbs konvensional dari logam dan ion logam, biasa disebut dengan potensial setengah sel atau potensial elektroda. Potensial setengah sel ini terkait dengan perubahan energi Gibbs dalam suatu reaksi. Energi Gibbs sendiri hanya dapat dihitung jika reaksi terjadi atau bersifat reversibel. Dan perlu diingat, elektron dalam Si, energi Gibbs-nya adalah 0. Persamaan reaksinya yaitu spesies teroksidasi sama dengan jumlah elektron menjadi spesies tereduksi. Dan terdapat 3 persamaan, yaitu Si sama dengan potensial elektroda, dan persamaan kedua yaitu Gibbs sama dengan Man N F C. N merupakan jumlah elektron atau jumlah muatan, dan F ini suatu tetapan yaitu 96.484 kolom. Dan selanjutnya ada persamaan ketiga yaitu energi potensial. Pada persamaan 3, R merupakan suatu tetapan yaitu 8,13 dan T itu suhu, N jumlah muatan, dan F sama seperti di persamaan kedua. Dan di sini ada Q. Q merupakan konsentrasi dari zat yang tereduksi atau zat yang teroksidasi. Selanjutnya ada potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar merupakan potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada. Di sini terdapat tabel dari potensial elektroda standar.
Selanjutnya ada contoh soal. Terdapat 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu mencari potensial elektroda dari Cu2+. Pada contoh soal pertama ini menggunakan persamaan kedua. Jadi diperoleh potensial elektroda sebesar 65. Dan contoh soal yang kedua ini sama, menggunakan persamaan yang kedua dan diperoleh potensial elektrodanya yaitu 0,008 volt. Subbab yang ketiga ada jenis-jenis dari elektroda. Yang pertama ada gas ion. Elektroda gas ion ini terdiri dari elektroda inert seperti platina atau grafit yang bereaksi dengan gas dan ion terlarut. Contohnya di sini ada elektroda klorin. Di sini penulisan diagram selnya seperti ini, dan ini reaksi yang terjadi. Selanjutnya ada ion logam dan logam. Elektroda ini terdiri dari sepotong logam yang direndam dalam larutan yang mengandung logam ion. Di sini contohnya Zn2+, di sini contohnya Zn dan Cu. Yang ketiga ada logam dan garam tidak larut. Elektroda ini terdiri dari logam yang direndam dalam larutan yang mengandung garam padat yang tidak larut dari logam dan anion dari garam. Terdapat 2 contoh pada logam dan garam tidak larut. Yang pertama ada perak dan perak klorida, dan yang kedua ada elektroda kalomel. Pada elektroda kalomel merupakan sebuah kolam merkuri yang ditutupi dengan pasta kalomel dan larutan KCl. Dan yang terakhir ada oksidasi dan reduksi. Elektroda ini memiliki fase berlebihan yang melekat berupa logam inert. Biasanya di sini platinum. Contoh dari elektroda oksidasi dan reduksi ini yaitu elektroda ion besi dan besi. Ini merupakan gambar dari elektroda ion besi dan besi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.